Awalnya tidak ada yang peduli dengan bencana tersebut, sampai seseorang terkejut saat mengetahuinya. Di langit di atas, burung-burung migran yang tak terhitung jumlahnya bermigrasi ke selatan secara berkelompok. Pemandangan ini sangat spektakuler dan menakutkan. Pada saat yang sama, berbagai hewan di kebun binatang tiba-tiba menjadi maniak dan gelisah. Seolah-olah aku mendapat firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam ini, terletak di pusat kota Tokyo. Badai langka akan datang. Polisi mengimbau masyarakat untuk pulang dan berlindung sesegera mungkin. Tapi saat ini, hujan es seukuran bola basket tiba-tiba menghantam mobil. Segera setelah itu, sebelum semua orang sempat bereaksi, lebih banyak hujan es tiba-tiba turun dari langit. Orang-orang berteriak dan lari ke segala arah. Namun sayangnya masih banyak orang yang terkena dampaknya. Dia jatuh ke tanah dan tidak pernah bangun lagi. Apa yang salah? Apakah tidak apa-apa? Dan terletak di Antartika yang terpencil. Sebuah tim peneliti ilmiah sedang mengebor sampel inti es. Namun saat salah satu dari mereka mengebor es, retakan besar tiba-tiba menyebar di sebelahnya. Ketika Jack, penanggung jawab, merasakan getaran dan membuka pintu untuk memeriksa. Namun kebetulan dia melihat rekannya dan mesin bor tiba-tiba terjatuh ke bawah. Untungnya, di saat kritis, Jack dan keduanya dengan cepat berlari mendekat dan menangkapnya. Kemudian saya menyaksikan tanpa daya saat mesin bor itu jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Tanpa bantuan peralatan, misi mereka tidak dapat dilanjutkan. Jadi demi mengawetkan sampel inti es yang telah diambil, Jack, penanggung jawab, mengabaikan bahayanya. Melompat langsung menuju sisi lain dari lapisan es yang retak. Meskipun saya melompati dan mengambil sampel bingsin, namun lapisan es yang retak semakin membesar. Untuk mencegah kecelakaan, Jack melompat mundur tanpa ragu-ragu. Saya tidak pernah menyangka saya baru saja memberikan inti es kepada rekan saya. Es di bawah kakinya retak lagi dan dia langsung terjatuh. Untungnya, kapak es yang dia bawa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Baru pada saat itulah dia menemukan celah besar. Tampaknya menjalar ke seluruh permukaan es Antartika. Dengan bantuan rekan kerja, Jack akhirnya ditarik. Namun pemandangan di depan mereka masih mengejutkan beberapa orang dan membuat mereka tidak bisa berkata-kata dalam waktu yang lama. Sisi lain, Pusat Penelitian Iklim Headland, Skotlandia. Pemantau kelautan secara tidak sengaja menemukan pesan alarm. Saya melihat salah satu pelampung mereka di laut. Suhu tampilan tiba-tiba turun 13 derajat. Awalnya mereka mengira pelampung itu tidak berfungsi. Baru keesokan harinya pelampung lain membunyikan alarm. Berapa kemungkinan kedua pelampung tersebut salah? Sangat kecil. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional saat ini terbang di luar angkasa. 3 astronot tiba-tiba melihat melalui jendela beberapa awan badai besar. Saya tidak tahu kapan mereka diam-diam berkumpul di langit Amerika Serikat bagian timur. Sepertinya bencana besar sedang terjadi. Segera, hujan es sebesar bola basket tiba-tiba jatuh di pantai Los Angeles. Dan tornado yang mengerikan tiba-tiba terbentuk di atas kota. Kekuatan destruktif dari rotasi berkecepatan tinggi langsung menghancurkan rumah dan bangunan di dekatnya. Baru pada saat itulah pemerintah menyadari keseriusan masalah ini. Oleh karena itu, Dinas Cuaca Nasional segera memanggil berbagai pakar, mencoba mencari tahu penyebab dari iklim yang tidak normal ini. Mengambil tindakan penanggulangan yang sesuai. Di antaranya adalah Jack yang baru saja kembali dari Antartika. Jack telah mempelajari paleometeorologi. Dia sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk dari sampel inti es. Tetapi Anda perlu mengajukan permohonan superkomputer untuk memverifikasi tebakan Anda. Pejabat senior dari Biro Meteorologi mengumpulkan semua orang, mencoba mencari tahu alasan di baliknya. Namun saya tidak pernah memikirkan beberapa angin puting beliung yang muncul di kota tersebut. Pertama, hal ini membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemanapun tornado lewat berantakan. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika 2 tornado bergabung menjadi satu. Tornado super mulai menimbulkan kekacauan di mana-mana dengan energi yang sangat besar. Saya melihat mobil yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara dan hujan lebat turun. Gedung-gedung tinggi runtuh satu demi satu dalam sekejap dan hancur berkeping-keping. Seseorang mencoba melarikan diri dengan mobil. Tapi saya tidak pernah menyangka akan terbunuh oleh bas terbang. Wartawan yang berada jauh berpikir akan aman melaporkan dengan cara ini. Namun ia tak menyangka sebuah baliho yang terhempas tiba-tiba melesat ke arahnya. Orang-orang menyaksikan adegan mendebarkan ini di TV dan terdiam. Namun segalanya masih jauh dari selesai. Tornado besar meluluhlantahkan seluruh wilayah Los Angeles. Salah satu pengurus rumah tangga yang memakai headphone sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun setelah terjadi guncangan hebat, setelah membuka pintu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Sebab, banyak pesawat penumpang yang ikut terdampak. Presiden memerintahkan penghentian darurat semua lalu lintas udara. Hari ini, banyak negara dan kota pernah mengalami badai tornado yang dahsyat. Ahli meteorologi dan profesor yang bisa berkumpul. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan alasan di balik kelainan ini. Beberapa orang bertanya apakah matahari mempengaruhi iklim global. Namun,
Staf Badan Antariksa Nasional membantah spekulasi tersebut. Saat itu Jack tiba-tiba mengemukakan kesimpulannya sendiri. Ia menduga semua ini mungkin ada hubungannya dengan arus hangat Samudra Atlantik Utara. Ternyata belum lama ini, Jack memperoleh informasi tentang gas rumah kaca dalam sampel inti es. Dia menduga pemanasan iklim yang tak terkendali menyebabkan mencairnya gletser di kutub. Begitu banyak air tawar yang mengalir ke laut. Ketika keseimbangan antara garam dan air tawar di laut terganggu, maka arus hangat Atlantik Utara juga akan berubah. Jika arus laut ini melambat atau berhenti, maka besar kemungkinan bumi akan kembali memasuki zaman es. Tapi saya ingin mengkonfirmasi ini. Dia perlu membawa beberapa data dari Headland Climate Center ke dalam model paleoklimat Anda sendiri. Pada saat yang sama, superkomputer perlu diaktifkan untuk penghitungan. Apakah Anda mengatakan kondisi cuaca tidak normal ini akan terus berlanjut? Ini akan lebih buruk daripada hanya melanjutkan. Saya pikir kita sedang mengalami perubahan iklim yang besar. Dengan cara ini, di bawah instruksi para pemimpin senior, Jack bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk memulai penghitungan model paleoklimat. Namun, itu membutuhkan energi sepanjang hari dan satu malam. Hasilnya adalah hasil yang tidak dapat diterima oleh semua orang. Itu dalam 6 hingga 8 minggu ke depan. Bumi akan menyebabkan perubahan iklim yang sangat parah. Dan umat manusia juga akan menghadapi tantangan kelangsungan hidup yang sangat besar. Setelah mengetahui hal ini, Jack buru-buru mencari wakil presiden yang membawahi departemen terkait. Saya berharap dia bisa melakukan evakuasi masyarakat secara besar-besaran secepatnya, terutama di beberapa wilayah perkotaan di bagian utara. Namun wakil presiden tampak sangat meremehkan setelah mendengar ucapan tersebut. Saya bahkan berpikir Jack bersikap khawatir. Meski Jack masih berusaha sekuat tenaga untuk membuktikannya, namun wakil presiden sudah kehilangan minat terhadap kata-katanya. Lagi pula, apa perbedaan antara pernyataan ini dan orang gila? Seolah ingin mengkonfirmasi kesimpulan Jack. Skotlandia di Eropa Barat adalah negara pertama yang mengalami badai salju yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 pemantau laut terjebak di Headland Climate Research Center. Untungnya, ada lebih banyak perbekalan yang disimpan di sini. Tidak apa-apa bagi beberapa orang untuk tinggal di rumah selama beberapa bulan. Namun, sebagian lainnya tidak seberuntung itu untuk menyelamatkan anggota keluarga kerajaan dan mencapai tempat yang aman. 3 helikopter militer menuju ke arah keluarga kerajaan. Sedang berlari kencang. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan segera terbang. Bahaya datang secara diam-diam tanpa disadari. Karena jaraknya semakin dekat ke pusat awan badai. Suhu di sini mulai turun dengan cepat. Pipa minyak itu membeku dalam sekejap. Seluruh badan pesawat juga terbungkus es. Bahkan baling-balingnya langsung membeku dan berhenti berputar. Dengan seluruh sistem tenaga di luar kendali, 3 pesawat jatuh satu demi satu tanpa peringatan. Meski beruntung sang pilot selamat, tapi saat dia membuka palka, rasa dingin yang tak terbayangkan dengan cepat membekukannya menjadi patung es. Adegannya mengarah ke pusat kota New York. Saat ini, hujan deras terus mengguyur kota. Namun, masyarakat belum menyadari keseriusan masalah ini. Hingga seorang tunawisma tiba-tiba mengetahui hal itu. Saluran pembuangan di depan mengeluarkan banyak air. Bahkan tidak lama, akumulasi air meluap ke kaki dan mulai semakin tinggi. Dengan seluruh jalan dipenuhi air, lalu lintas lumpuh seketika. Masyarakat hanya bisa panik dan mencari perlindungan kemana-mana. Ini termasuk putra Jack, Sam dan teman-teman sekelasnya. Untuk alasan keamanan, Sam akan membawa teman-teman sekelasnya ke perpustakaan terdekat untuk berlindung terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyangka ada salah satu gadis yang hendak melintasi kendaraan. Saya tidak sengaja menggaruk kaki saya. Itu ada di celah ini. Tsunami besar tiba-tiba terjadi dengan bantuan angin topan. Mengom menuju kota. Saya melihat patung Dewi Tinggi yang melambangkan kebebasan dengan cepat tenggelam. Dalam sekejap, air laut setinggi puluhan meter melintasi garis pantai, menuju ke kota yang makmur ini, kemudian menyebar kemana-mana dengan sikap gigih. Dalam sekejap, banyak orang yang tertelan air laut, dan melihat amukan tsunami akan segera melanda. Sam buru-buru berlari dan meraih teman sekelas perempuan itu. Lalu dia bergegas menuju perpustakaan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun semua orang bersembunyi di lantai atas pada saat kritis dan lolos dari bencana, namun mereka tidak menyadari bahwa bencana sebenarnya baru saja dimulai. Karena belum lama ini, model paleoklimat Jack melalui Headland Climate Research Center. Data disediakan. Dihitung lagi. Beberapa awan badai super. Bencana ini akan melanda sebagian besar kota dan wilayah dalam beberapa hari ke depan. Ini termasuk New York, tempat tinggal putranya, Sam. Dan saat badai berakhir, mereka mungkin akan menghadapi zaman es baru. Sam terjebak di perpustakaan saat ini, karena sinyal ponsel rusak semua. Untuk menghubungi ayahku. Terlepas dari bahayanya, dia datang ke bilik telepon di lantai bawah. Untungnya telepon di sini masih berfungsi. Jadi Sam buru-buru menghubungi ayahnya. Setelah Jack dan istrinya mengetahui bahwa putra mereka selamat dan sehat, saya juga buru-buru menyuruhnya untuk tidak meninggalkan kamar dan pergi keluar.
Jack mengatakan awan badai besar akan melewati New York. Ada mata di tengah awan badai. Suhu di sana sangat rendah. Jika Anda berada di tengah badai, coba saja cari apapun yang bisa terbakar agar tetap hangat di dalam ruangan. Jika tidak, Anda mungkin mati kedinginan jika berdiri di luar selama beberapa detik. Jack menyuruh putranya untuk bertahan. Saya akan menemukan cara untuk menemukannya. Pasalnya, ketinggian air semakin tinggi. Begitu Sam mendengar perkataan ayahnya yang berjanji akan menemukannya, dia tenggelam di laut. Sang ibu yang tidak mendapat respon dari putranya langsung pingsan. Jack hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Dan teman sekelas perempuan yang melihat Sam belum kembali juga merasa khawatir. Untungnya, Sam akhirnya keluar dari air. Jack di sisi lain sedang bersiap mengemas peralatannya dan berangkat ke New York. Namun saat itu pemimpin Badan Cuaca Nasional menemukannya. Ternyata kali ini yang mau mendengarkan nasihatnya adalah Presiden. Pada saat yang sama, orang-orang di perpustakaan tiba-tiba mendengar suara aneh. Itu datang dari jauh ke dekat. Ketika orang-orang dengan rasa ingin tahu datang ke jendela untuk memeriksa. Saya melihat perahu kerja besar berlayar ke kota mengikuti arus. Saat ini, Jack yang bertemu dengan Presiden menceritakan kepada semua orang tentang penemuannya. Orang-orang terkejut ketika mendengar bahwa es dan salju akan menutupi seluruh belahan bumi utara. Seseorang langsung bertanya bagaimana menghadapi situasi ini. Jack menjawab bahwa tidak ada cara untuk menghadapinya. Saat dia berbicara, dia menggambar garis di peta. Menunjukkan bahwa orang-orang di selatan jalur ini harus segera dievakuasi. Biarkan mereka terus berjalan sejauh mungkin ke selatan. Bagaimana dengan orang-orang di utara garis itu? Sekarang sudah terlambat bagi mereka. Jika mereka keluar, badai akan membunuh mereka. Dengan kepergian Jack, Wakil Presiden bertanya lagi. Mereka tidak bisa mengevakuasi separuh negara karena teori ilmuwan. Bahkan masyarakat di separuh negara lainnya pun harus menyerah. Ini jelas merupakan pendekatan yang sangat tidak bertanggung jawab. Jika Anda telah mendengarkan nasihatnya sebelumnya, hal itu sebenarnya tidak diperlukan sekarang. Akan mudah baginya untuk mengatakan bahwa dia aman di Washington. Tapi putranya ada di Manhattan, New York. Dengan datangnya awan badai, kota New York segera tertutup lapisan salju tebal. Dan segala sesuatu yang terkena tsunami berubah menjadi es. Banyak orang meninggalkan kota ini. Mereka meninggalkan gedung satu demi satu dan mulai melarikan diri ke selatan melalui es dan salju. Bahkan orang-orang di perpustakaan pun siap untuk pergi setelah berdiskusi. Sam ingin menghentikan semua orang. Tapi tidak ada yang berbicara enteng. Ditambah lagi tidak ada makanan atau perbekalan di sini. Jadi tidak ada yang mau tinggal di sini lagi. Tunggu sampai kebanyakan orang pergi. Hanya Sam, teman-teman sekelasnya, dan pustakawan yang tersisa. Dan para tunawisma yang tidak punya tempat tujuan. Untuk menghindari rasa dingin, Sam membawa semua orang ke ruang perapian dan bersiap menyalakan buku agar tetap hangat. Tapi ini diblokir oleh administrator. Dan Sam hanya menggunakan satu kalimat, apakah kamu ingin mati kedinginan? Itu membuat mereka berdua terdiam. Jadi selanjutnya, semua orang mulai mengumpulkan semua buku yang bisa dibakar. Ada banyak buku tentang filsafat, hukum, sains, bahkan Alkitab dipindahkan ke sini. Untungnya saya juga menemukan mesin penjual makanan ringan di sini. Meski semua orang kembali berselisih saat memilih buku mana yang akan dibakar terlebih dahulu. Namun pada akhirnya semua orang memutuskan bahwa lebih penting menyelamatkan nyawa mereka. Alkitab ini adalah buku cetakan pertama. Ini mewakili awal dari sebuah era pemikiran. Bagi saya, menulis adalah pencapaian terbesar manusia. Kamu bisa tertawa. Tetapi jika peradaban barat berakhir, setidaknya aku bisa menyimpan sebagian kecilnya. Sisi lain, Jack berencana pergi ke Manhattan, New York sendirian untuk mencari putranya. Namun kolega dan teman lamanya bersikeras untuk pergi bersamanya. Jadi mereka bertiga bersiap-siap dan berangkat ke New York. Saat ini, di bawah arahan Presiden, kerumunan orang mulai mengungsi ke selatan. Mereka melintasi perbatasan as Meksiko hingga ke Meksiko. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan diblokir di perbatasan oleh pemerintah Meksiko. Begitu banyak orang mulai menyeberangi sungai secara paksa dan ilegal. Dan ketiga Jack itu berakhir tidak jauh dari New York. Atau jalannya terhalang badai salju. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan mobil dan berjalan kaki. Namun, tidak ada yang tahu apa yang ada di bawahnya yang tertutup es dan salju. Benar saja, itu tidak memakan waktu lama. Salah satu rekannya terjatuh karena kacanya pecah. Meski pria itu tergantung di udara di bawah tali pengaman, namun bobotnya yang besar membuatnya sulit untuk ditarik ke atas. Meski memotong kereta luncur, namun bobotnya masih belum cukup untuk menopang kaca di bawah orang lain. Mungkin aku tidak ingin menjatuhkan orang lain. Setelah ragu-ragu beberapa saat,
pria tersebut memutuskan untuk memotong tali di tubuhnya. Jack menyaksikan tanpa daya ketika rekannya jatuh hingga tewas tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di pihak Sam, meskipun pembakaran buku untuk sementara waktu menahan serangan dingin. Tapi Laura, teman sekelas perempuan yang sudah lama dia sukai. Namun, infeksi terjadi karena cedera kaki sebelumnya. Saat ini, septikemia disebabkan oleh keracunan darah. Jika tidak ditekan dengan pengobatan tepat waktu, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama. Untungnya, buku tidak hanya bisa dibakar, tetapi juga bisa memberikan bantuan lainnya. Administrator perempuan mengatakan mereka membutuhkan banyak penisilin dan antibiotik. Tapi sekarang di mana kita harus mencari situasi ini? Saat ini, seseorang menyarankan bahwa mungkin ada ruang medis di kapal di sebelahnya. Jadi Sam dan dua anak laki-laki lainnya memutuskan untuk mencari tahu. Di luar angkasa saat ini, para astronot menemukan bahwa awan badai semakin membesar. Mata salah satu badai akan melewati New York dalam 1 jam. Pada saat itu, seluruh kota New York akan mengalami suhu dingin yang ekstrim. Mengandalkan keyakinan untuk menemukan putranya, Jack masih berjalan maju dengan tenang. Namun rekannya yang lain tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh ke tanah. Sam dan yang lainnya di seberang sudah tiba dengan perahu kerja. Beruntung mereka menemukan rumah sakit dan berhasil mendapatkan obatnya. Sayangnya beberapa serigala lolos dari kebun binatang. Saya juga datang ke sini untuk mencari makanan. Dan ketika beberapa orang tidak memperhatikan, salah satu serigala langsung menggigit kaki seseorang. Untungnya, Sam menggunakan senter untuk membantunya tepat waktu. Meski lolos dari serangan serigala, namun beberapa orang juga terjebak di dalam ruangan. Di saat kritis ini, Sam tahu lebih baik untuk tidak membuang waktu di sini. Jadi dia memutuskan untuk keluar dan memancing para serigala untuk melindungi teman-teman sekelasnya agar tidak pergi. Dia naik ke ruangan lain dengan bantuan jendela. Kemudian, setelah menarik perhatian para serigala, dia mulai berlari dengan liar. Ketika teman-teman sekelasnya melihat serigala-serigala itu dibawa pergi, mereka buru-buru meninggalkan ruangan. Akhirnya kedua pihak bertemu di luar dan bersiap untuk kembali. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa mata awan akan tiba-tiba tiba di sini pada saat ini. Orang pertama yang menyadari kelainan itu adalah Jack, yang sedang menyeret rekannya. Saat dia melihat angin berhenti, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia buru-buru melemparkan rekannya ke saluran ventilasi di sebelahnya. Pada saat yang sama, saat angin bertiup, arus dingin yang ekstrim mulai menyapu. Sisi lain, Sam juga merasa ada yang tidak beres. Saya melihat puncak menara tiba-tiba mulai membeku, kemudian menyebar ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat ini, Sam dan yang lainnya mulai berlari menyelamatkan diri. Meski hawa dingin semakin dekat, namun pada akhirnya mereka bertiga kembali ke perpustakaan. Namun, bahayanya belum bisa dihilangkan. Sebagai upaya terakhir, setiap orang hanya dapat meningkatkan upayanya untuk membakar buku. Kali ini tidak ada yang peduli buku apa itu. Saya hanya berharap apinya dapat menahan suhu dingin yang ekstrim ini. Saat layar berubah, kedua Jack merasa badai telah berlalu. Sekali lagi memulai perjalanan untuk menemukan putranya. Kali ini mereka melihat banyak orang mati kedinginan di jalan. Mereka adalah para pencari suaka yang sama yang sebelumnya mengabaikan saran tersebut dan berusaha melarikan diri dari New York. Jack dan Jack sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Saat angin dan salju mengaburkan semua jalan dan arah, keduanya hanya bisa beristirahat sambil meraba-raba ke depan. Jack yang bersembunyi di dalam tenda tidak tahu apakah putranya akan selamat. Tapi bagaimanapun juga, dia harus memenuhi perjanjiannya dengan Sam. Waktunya tiba pada hari berikutnya. Astronot di luar angkasa tiba-tiba ditemukan. Awan badai menggantung di atas bumi. Saya tidak tahu kapan hal itu mulai menghilang. Tunggu sampai Jack bangun. Badai salju telah berhenti. Keduanya juga melihat sinar matahari yang telah lama hilang. Kapal pesiar besar di depan mereka sepertinya memberitahu mereka berhasil menghindari bencana ini. Melihat patung Liberty yang berwarna putih bersih, Jack sekali lagi memulai perjalanan untuk menemukan putranya. Padahal seluruh kota New York telah berubah menjadi kota es yang mati. Namun Jack tetap tidak menyerah. Setelah berjalan jauh, Jack dan keduanya akhirnya sampai di perpustakaan yang terkubur di dalam salju. Namun, setelah masuk, tidak peduli seberapa keras Jack berteriak, tetap tidak ada jawaban. Tepat saat dia putus asa, cahaya redup tiba-tiba menarik perhatiannya. Setelah dia membuka pintu yang membeku dan masuk, akhirnya bertemu dengan sekelompok orang yang selamat, termasuk putranya Sam. Siapa itu? Ayahku. Segera setelah itu, militer mengirim helikopter ke New York untuk penyelamatan. Jack dan rombongan berhasil diselamatkan. Pada saat yang sama, semua orang pun kaget saat mengetahui masih banyak korban selamat yang lolos dari bencana ini. Dan cerita ini berakhir di sini.